Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sebangsa, setanah air, juga semanusia. Kepada semuanya saja yang saya muliakan, tidak bisa saya sebut satu persatu supaya lebih efektif. Maret yang di depan, Gus Nuril, Jenderal Martinus, juga Kang Agus dan grup dari Soleh. Ini kalau pas begini agak najis, tapi kalau di rumah ya betul kendol, ngedos, gerep, tapi bisa melanglang ke pesantren yang indah ini. Dan nanti saya di luar acara seperti ini nanti akan sering kesini ya, untuk ngopi bersama seperti ini, olah pikir bersama. Singkat saja, Kang Agus, Plato dulu pernah bilang ada negeri yang indah, peradabannya luhur, dan Plato dalam kaitan pernyataan baru tahapan mencari. Kemudian di belakang hari disebut Atlantis yang hilang. Atlantis yang hilang punya peradaban tinggi, tetapi karena bencana banjir dan tsunami hilang. Dicarilah Profesor Santos dari Brasil. Selama berapa penelitiannya? Selama 30 tahun. Dan ternyata Atlantis yang hilang itu Profesor Santos menyebut Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Indonesia. Nah, Indonesia begitu disebut oleh Santos, dia dibunuh orang. Nah, ternyata orang akan memandang Indonesia sebagai negeri adiluhung itu tidak terima. Tetapi lewat dunia medsos, penelitian para arkeolog semakin membuktikan bahwa negeri Indonesia yang disebut Nusantara itu dulu namanya dinasti Sailendra, yang diabadikan musik gamelan orkestra kita namanya berlaras selendru, Sailendra. Untuk itu kalau ada hadis utulubul ilma walau bisin, itu sebenarnya yang tepat bukan Cina, tapi sin itu Sailendra. Terus ada hadis yang saya baca, tapi tidak sebanyak Gus Ulil tadi. Wah, ini untuk menjawab bagi orang-orang yang kami dalilin, itu urusannya Gus Ulil. Ada negeri namanya Min, dan Islam akan besar dari negeri Min. Min itu saya kosek, ternyata Melayu, di mana Melayu bagian dari penghuni awal dari negeri yang besar ini dengan simbol Garuda dan mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka cirinya megah jiwanya. Jadi kalau ada Suriah datang ke sini tanya PBNU soal bagaimana garap warga supaya memahami keragaman, itu tanyanya bukan ke pemerintah tapi ke PBNU. Karena PBNU punya konsep wawasan ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Walau beda paham, tapi dibingkai dalam cinta satu agama. Walau beda agama, melebar lagi, dibingkai dalam satu negara. Walau beda negara dan bangsa, kita dibingkai dalam satu nasab manusia. Nah, negeri Melayu, coba. Ini saya minta, ada lagu namanya Raja di Laut. Indonesia itu antara daratan dan laut, luas laut. Bahkan kapal sebelum besi itu adalah produk dari wilayah ini dalam ilmu kirologi, kiro-kiro. Kirologi.
itu kapal itu dari bikinan kita, kemudian pada industri diganti mesin, dan jadilah kita anak-anak generasi bangsa ini. Musik ini alatnya berbeda, tetapi menyatu suara, jadilah melodi cinta. Juga kita yang kumpul ini beda juga, beda pendapat dan beda pendapatan. Kemudian kita bisa duduk manis bersama dengan mesra. Ini suasana surga yang diturunkan di bumi, wujudnya adalah damai rukun. Kalau kopiah Jenderal Martinus, everything in the world the road to God. Apapun yang ada ini bagian yang mengerucut menuju satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berdamai, kita harus rukun, dan kita harus toleran kepada pihak lain. Pak Kang Agus, kau adalah aku dalam sejiwa, tapi lain hanya beda bentuk, rupa dan aroma. Indonesia disebut penggalan surga, ya. 740 suku, 800 bahasa. Dia bagi taman, jannah surga itu taman. Semua keberadaan berhak tumbuh. Dan taman itu banyak pohon, dan pohon itu rantingnya cerdas mencari ruang, asal tidak bergesekan dengan keberadaan yang lain, dalam rangka menggapai satu cahaya matahari. Wah, ini angel kinara kopi ini roto angel. Coba Zapi kita sungguhkan. Ya, monggo. Ini alat-alat di Timur Tengah banyak yang digembok, dirusak. Coba satu-satu. Biola dulu, saya sampaikan. Biola pasrah dalam genggamannya. Kau sendiri biola pasrah dalam genggaman dia. Lahirlah melodi yang indah. Semoga hidupmu seindah melodi yang kau gesek itu. Terus Arjun, ini mencet-mencet ini hanya untuk pengalian supaya tidak mencet-mencet yang tidak baik. Dan pojok itu ada pentilnya, coba dikasih digoyang pentilnya supaya punya vibrasi. Nah, stop. Ada lagi yang dipukul, coba terbuka. Kalau mukul orang biadab, tapi kalau dialihkan terbuka, jadilah peradaban. Saya rumuskan, cinta bisa mengubah biadab menjadi beradab. Terus merokok itu juga punya kaitan usul fikih, ya, daripada kita omong yang tidak baik seperti di medsos, lebih baik, lebih selamat bibirnya disumeli rokok aja aman. Kalau hidupmu pahit, yuk ngopi yang manis. Ayo diangkat, Zapi, ini raja di laut. Mungkin ada tari sufi satu, dan rancak beduk tadi saya minta ke sini supaya kita paham suara saja bisa rukun untuk melahirkan sebuah melodi. Kenapa kau tak bisa rukun untuk membuat negerimu damai, sejahtera dan jaya seperti pada dinasti Sailendra? Kalau Gus Putih tadi dalil-dalil kitab tertulis, saya lebih memiliki kebiasaan dalil-dalil kitab terbuka. Kalau dia kauniyah, saya yang kauniyah. Lewat peristiwa kita bisa membaca segala hal yang ada. Ini untuk menutupi tidak sealim dia. Sampai ada gerak tari yang perpaduan antara silat di Indonesia dengan gerak kaki Timur Tengah, berpadu dikemas dalam budaya tari Zapi.
zikir. Jadi Indonesia harus punya jenius lokal seperti Kalijogo yang mentransformasi nilai. Ini Islam, ini kearifan lokal, masuk tanpa konflik lewat persuasi dan asimilasi. Ternyata tidak Islam, ternyata agama yang hadir ke sini melalui jalur seperti itu. Kalau tidak punya jenius lokal, maka dia akan gagal dalam mensosialisasi nilai yang diajarkan. Seperti itu Mas Adi. Jadi kalau mengundang kiai jangan sembarangan, harus kiai yang modelnya seperti ini. Aku asal penduduk Indonesia dalam buku Yakob Sumarjo Arkeologi Indonesia negeri Ming akan jaya. Nah Maimon tidak salah, kita tinggal ngamini Indonesia ke depan akan menjadi mercusuar dunia. Yang dipanjangkan bukan pelingnya tapi pelipur dipanjangkan pelingnya itu saru, ada telinga yang rada pelipur berubah.
dari Jakarta melatih tari sufi di berbagai titik. Dan di Indonesia ada 5.000 tari sufi, dan saya terus bergerak ini untuk tarian cinta ini. Tadi saya melihat tari yang disuguhkan santri tadi, dia juga muternya ke kiri. Ya, tangan ke kiri begini. PGN adalah sebuah patriot Garuda bangsa yang akan merengkuh semua lini kehidupan bangsa. Dirangkul. Nah, itu tari sufi. Jadi bagi mereka yang kena korban narkoba atau minuman keras, saya sembuhkan melalui putaran ini. Dan Dahlim yang punya jargon NKRI harga mati, suka menggertak santrinya yang tua-tua, suruh menari, ayo mubeng, sengsue, mengipo. Dia memotif-motif apa? Ini Indonesia, ini Nusantara. Dan sekarang saya tinggal kasih tenor kepada mereka, alumni dari Dahlim. Dan kemarin saya ditelepon oleh putranya Dahlim, Usia itu untuk ke sana dan memberikan semangat kepada mereka yang pernah digertak Dahlim untuk tarian sufi. Dan ini selaras dengan filosofi bahasa kita, kan Agus. Cokro manggilingan, roda berputar. Hidup itu hanya berputar. Roh itu abadi, cinta itu abadi. Yang berubah hanya bentuk, rupa, dan aroma. Kematian itu bisa dibilang berpisah hanya bagi mata kepala, tapi bagi mata hati tak ada kata berpisah. Jadi kematian bagi pecinta terlalu lemah. Di atas altar cinta yang tertulen, kau akan abadi. PGN akan abadi. Ya. Terus sekarang karena konsepnya sudah komplit dari Gus Ulil, saya hanya memberikan satu pengalaman secara kauniyah ini. Yuk kita berdendang. Sholawat burda Habibullah. Sholatnya baru deng. Jadi musik itu universal kan Agus. Jadi musik orang alirane itu masuk, terdengar masuk di hati. Suara itu sautun. Jadi kalau kita menyimak nama nyautun, nyaut. Bagi yang tidak menyimak ya tidak menyaut. Sautun jadi nyautun, ya, nyaut. Nah, itu dari sautun. Kalau di kitab Ihya namanya simak. Dan kalau ada gerak-gerak seperti rame tadi, baca hidup tadi, itu namanya wijdun. Jadi kalau kita gerak-gerak dikit, kiai enggak sih, enggak nari. Tapi saya lihat tadi Pak kiai sini ya kakinya gerak-gerak gini. Ini wijdun dan halal. Jadi tolong bagi mereka yang dikritik Gus Ulil, suruh ngaji aja ke sini supaya mereka paham akan universalitas agama Islam, agama apapun. Itu hanya perbedaan itu kan jari jemari Tuhan untuk menggapai hambanya menuju puncak kecintaan hatinya. Kalau sudah sampai pada titik puncak, jangan lempari yang di bawah ini. Posisi, ayo ulurkan tangan, ayo diajak ke puncak cinta supaya mereka memahami Indonesia. Nah, konsep dari Pak Martinus ini yang saya baca di selamanya di Gus Nuril itu seperti itu. Yuk kita gapai yang di bawah, kita ajak ke puncak cinta itu supaya mereka memahami Indonesia. Ya, dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ini keroncong sebenarnya Jawa. Habibullah. Ya, gini. Sore hari ini kita bersimpuh di pondok pesantren Nurul Falah, Banten. Kita menyatukan hati melalui PGN, Patriot Garuda Nusantara.
untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai seperti di Timur Tengah, negara tak dipeduli, akhirnya unsur luar mengadu domba rakyat di dalamnya. Jangan seperti Barat yang melahirkan perang 2 kali dunia, 120 juta mati sia-sia. Sebagaimana sekarang antara Ukraina dan Rusia. Kalau orang suka bentrok, itu pertanda umurnya masih muda dan karakternya liar. Indonesia adalah orang yang lebih tua. Selayaknya momong dunia. Habib Ali Al-Jumri sering datang ke sini bilang, aku senang ke Indonesia karena Indonesia dibalik keragaman namun sejiwa. Tidak seperti dari kami di Timur Tengah, negeri hancur gara-gara perbedaan paham dalam satu agama. Baru perbedaan paham dalam satu agama saja tidak bisa memahami, bagaimana jiwanya bisa memahami di luar konteks agamanya. Eropa tergiring kepada mesin, ujungnya menjadi robot tanpa cinta dan spontanitas. Lahirlah tragedi Lonely Crowd, kesepian. Datanglah ke Indonesia, pernek-pernek peradaban yang diteliti dunia. Negeri Indonesia adalah negeri yang paling kaya peradabannya untuk mengalihkan kebiadaban manusia. Ya, biola, instrumentalnya. Ngare orjen, yo. Yuk kita
nyanyi lagu syukur. Ayo. Dari hatiku datang. Siapapun dirimu untuk ikut PGN, datanglah datang. Walau kau membawa 1000 luka yang tak terobati, walau kau membawa 1000 janji yang tak tersepati, walau kau beragu, walau kau mencari, walau kau tanpa saksi, datanglah datang untuk menjadi PGN. Di sini Samudra Raya Cinta menang. Ya, karena ini ngopi jadi relax dan kita serahkan kepada Kang Agus. Besok lagi kalau kesini Kiai sama santri berromantika itu di ruangan ini bisa 4 jam, bisa 5 jam berani. Tapi saya nanti tetap mohon pamit dulu jam 4. Terima kasih kepada Kiai Haji Amin Budi Hajar. Saya nggak bisa berkata apa-apa, saya nggak bisa bersaing, saya nggak bisa apa-apa. Ya, luar biasa, tepuk tangan yang meriah lagi. Inilah penyampaian syariat Islam yang disampaikan oleh para wali songo sejak dulu melalui wayang, melalui lagu, karena hal-hal itulah yang dulu disenangi oleh orang yang belum memanut agama Islam. Itu mungkin setahu saya. Itu kelemahan tidak punya metode yang melemah. Iya. Hanya pidato dua model cocok. Iya. Banyak metode untuk menjadi Indonesia atau menjadi Islam kafah dan untuk menjadi negara, menjadi orang atau pribadi yang hubul waton, yaitu mencintai NKRI sepenuh hati. Baik, selanjutnya dengan segala hormat dipersilakan kepada Pendeta Agus Susanto selaku Ketua Umum Bambang se-Indonesia. Bagaimana menurut agama Kristen tentang wawasan kebangsaan? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang saya bilang Mas Agus Lames. Jadi Mas Agus Salam ini kita sepenuh menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena ada kiai yang bilang itu Waalaikumsalam. Ya Allah, ini tulus harus kita jatuh. Kenapa? Ini soal perdamaian. Jadi hanya di PGN ini bisa berlaku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kadensus Bapak Irjen Martinus Muko, yang terhormat Kepala BNPB dalam hal ini diwakili oleh Irjen Ibnu, yang terhormat Kiai Haji Ahmad Rafiuddin selaku pengasuh Pondok Nurul Falah sekaligus Sohibul Bed dari acara ini, Pak Kapolres dan jajarannya,
Pemda Kabupaten Lebak, para pendeta yang hadir, wabil khusus Romo Kiai Nuril Arifin. Beliau ini sahabatnya orang tua saya. Jadi kalau dihitung Gus Nuril ini generasi kedua dari Gus Dur, Dayai Hasim, ada Gus Nuril, Romo Kiai Baijuri selaku Khotib Suriah di NU Banten. Para kiai sepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semakin saya sebut semakin banyak yang salah. Sahabat saya, seluruh jajaran kesatria dari IGN yang hadir pada sore hari ini. Saya cuma hanya mau cerita dari barokahnya kiai ke saya. Saya ini bisa keliling dunia, keliling Timur Tengah. Itu barokahnya kiai. Timur Tengah sudah saya kelilingi, kecuali yang belum. Sudah saya kelilingi Timur Tengah itu, kecuali yang itu barokahnya kiai. Sahabatnya Gus Nuril juga, Kiai Haji Hasyim Muzadi, beliau menjadi presiden agama-agama dunia. Loh, saya yang Kristen kok dicangking? Kalau enggak NU enggak bisa Kiai Gus Nuril. Organisasi dunia loh di PBB, WCRP loh kok nyangking saya yang Kristen. Loh, kalau enggak NU enggak mungkin. Jadi ternyata barokahnya yang itu kepada siapapun, dia juga termasuk kepada umat Kristen. Ini tepuk tangannya sudah 2 kali. Kalau sampai 1 kali lagi saya harus selesai Gus Dur. Ini cerita. Saya cerita dalilnya tadi Gus Nuril, sudah top. Ya yang ini Bukti sudah dalil juga dengan seninya. Lah kalau saya ketika dalil kan bahaya. Saya lebih bagus cerita saja. Saya ini suatu saat sore-sore ditelepon oleh Yai Hasyim. Gus, kamu sekarang ke Juanda. Sudah saya belikan tiket. Kemana? Ngaji ke Samarinda. Loh, yang Kristen tidak diajak ngaji, dibelikan tiket. Berangkat ke Samarinda. Setelah ngaji malam selesai, masuk kamar hotel, kebetulan saya ini selalu berdua di kamar itu sama Yai Hasyim. Sahabat Ansor datang buka pintu. Pak Gus, ini bisarohnya Yai Hasyim. Ya serahkan sendiri ke Kiai ini, jangan saya. Diserahin. Saya antar di pintu kamar, saya buka pintu kamarnya untuk keluar. Pak Gus, bisa keluar sebentar. Ada apa? Ini bisaroh pendamping Kiai. Bisaroh pendamping. Lo bayangin, bisaroh itu termasuk bagian daripada toleh. Nah ini pendeta-pendeta yang tidak ngerti bisaroh, biarin Kiai, biarin, jangan diajari. Ini pendeta-pendeta yang nggak tahu, biarin. Begitu hebatnya ini, NU ini, Gus Nuril. Lo bisaroh. Kan? Dia nggak tahu Pak Roland, Pak Oscar, Pak Jack, biarin aja, nggak tahu biarin Gus Nuril ya, jangan diberitahu. Suatu saat lagi ditelepon, Gus, kamu harus berangkat ke Timur Tengah, tapi sendiri. Nanti saya kontakkan PCNU di beberapa, PCINU. Saya sampai apa? PCINU yang ada di yang kami kunjungi. Oke, saya bilang gitu, berangkat. Kembali lagi di barokah lagi sama Kiai. Dolar lagi. Karena uang rupiah enggak
Gus Nuri di sana. Dolah, pesannya ya sendiri. Coba kamu cari negara di Timur Tengah ini yang toleransinya di Indonesia seperti NU itu ada nggak? Atau minimal belajar dari NU ada nggak? Karena Presiden WC itu sudah top Presiden WC ini agama-agama sedunia dan NU lagi. Dan NU ini tepuk tangannya nggak semangat ini. Berangkat saya ke sana. Berangkat turun Dubai jalan, naik lagi lewat Jordan, masuk. Ada di Gaza peristiwa yang hampir sama dengan peristiwa yang ada di PGN. Lebih dulu PGN daripada di Gaza. Peristiwanya begini, saya waktu besok diem gitu aja. Palestina itu kurang lebih 5-8% ada umat Kristen. Palestina. Tahu Palestina? Gak tahu. Lebak itu belok kanan. Terus itu Palestina nanti cari angkot mana jurusan nanti diantar. Waktu itu pas habis sholat duhur. Pasukan Israel di depan. Langsung siap-siap warga Palestina. Yang umat Islam melempar. Waktu sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di sampingnya umat Kristen melempari, Haleluya, Haleluya. Yang rumahnya nggak kena sama pasukannya jauh. Tapi barengnya seperti PGN itu. Jangan dia lihat di YouTube PGN, jangan kan boleh ya kalau bilang jangan seperti tadi itu saya sudah kenal negara Timur Tengah kecuali yang itu boleh ngomong itu nggak bohong kan gitu. Lah dalilnya nanti Gus Nuri. Saya nggak bisa dalil. Kok nggak Gus Nuri? Saya nggak bisa dalil, saya cerita aja. Ulang lagi. Mampir di Libanon, di Libanon Selatan, itu perbatasan langsung dengan Israel. Langsung perbatasan, sama lagi. Yang Islam melempari pasukan Israel, yang Kristen juga melempari, yang satu takbir, yang satu balik. Akhirnya kesimpulannya setelah saya pulang, ada model NU di Timur Tengah dalam bertoleransi, ya karena NU itu kan ada di tengah-tengahnya, ada seimbangnya, ada tegak lurusnya. Ya kalau tegak lurus saya tahu ya inapun tidak tegak lurusnya, ada toleransi, jelas bisa jelas. Hebat. Ada lagi namanya toleransi kekuasaan yang saya temukan di Libanon. Persis seperti waktu Indonesia pasca merdeka. Soekarno itu ngangkat gubernur DKI orang Solo namanya Ngantung. Gubernur DKI orang namanya Ngantung. Saya ketemu dengan beberapa aliran di Libanon. Di sana undang-undangnya itu punya gini, Presiden Lebanon orang Kristen, kelompok Maroni. Ketua parlemen orang Islam dari Sunni. Ketua parlemen. Jadi dibagi jelas berdasarkan agama. Tapi nggak geger negaranya. Di sini pernah itu terjadi pada saat yang namanya pembuatan Undang-Undang Dasar 1945.
umat Islam membuka ruang kepada kami umat Kristen untuk masuk di BNU PKI 4 orang. Itu namanya toleransi dalam kekuasaan, dalam kenegaraan. Artinya hari ini kita yang ditinggali oleh Gus Dur, di atasnya orang tuanya Kiai Haji Wahid Hasyim, yang waktu membangun Indonesia, membuat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tokoh sentral. Kami sangat menghargai. Kami sangat ada ruang yang diberikan kepada kami. Hari ini toleransi sosial diberikan oleh sekelompok ksatria yang tergabung di dalam PGRI, memberikan ruang toleransi sosial kepada kami. Matur nuwun Kiai Baijuri sekaligus sebagai ketua FKIP. Umat kami di sini bisa ibadah dengan baik. Saya pesan sama umat Kristen di sini, ya sudahlah. Kamu Kristen kalau minggu ya ke gereja saja, tidak usah ikut Jumatan, nanti sandal hilang. Saya juga nyampaikan ke Kiai Rahimudin, Kiai tidak usah ikut mingguan ibadah, nanti sepeda motornya karena gak dibawa masuk sepeda motornya. Itulah. Jadi kalau jadi orang itu yang bukan malah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah sebuah konteks bagaimana Indonesia membangun bangsa ini dengan kebinekaannya, sehingga hari ini kita adalah mungkin generasi yang kelima. Gus Nuril ini generasi kelima. Dan saya senangnya apa? Ada regenerasi. Hari ini kehidupan di dunia, saya ngomong di dunia ya, nggak di Indonesia ya, ada yang namanya sebuah tingkat keterbukaan sosial yang namanya keterbukaan apologenis. Perjumpaan antar kelompok, perjumpaan antar personal. Dalam perjumpaannya yang ditampilkan keperbedaannya dan kelebihannya. Ini akan kalau meningkat lagi menjadi apologetis predatorial. Dalam perjumpaan tidak perbedaan saja, tidak kelebihannya saja, tapi saling menghancurkan. Ini yang diharapkan oleh kelompok yang bisa buat penyakit sekaligus obatnya, bisa buat obat sekaligus penyakit. Agama diharuskan menghancurkan peradaban dan sekaligus agama diminta hancur. Ini hari ini kita merapatkan barisan untuk mengirim pesan itu pada dunia bahwa agama bukan penghancur peradaban, apalagi agama akan hancur. Tidak mungkin. Acara sore hari ini harus perspektif global. Sekali lagi ada kelompok yang membuat penyakit sekaligus obat, membuat obat sekaligus penyakit. Hati-hati. Jarak antar pemeluk agama Islam dan Kristen kalau berjarak, ruang kosong ini akan diisi oleh kelompok ini. Kalau zamannya kayak Haji Abdul Rahman Wahid, gereja dikencingi, habis dikencingi lari ke masjid, kencing lagi. Loh kok banyak kencingnya? Yang jemaat gereja mengira umat Islam. Gereja umat Islam, yang umat Islam itu gereja, karena dari gereja lalu ke masjid. Loh kok banyak kencingnya? Bisa kencing sana, kencing. Zamannya Yai Hasyim, modalnya bukan kencing, bensin 1 liter dilempar ke gereja, yang satu dilempar ke masjid. Yang masjid kira itu jemaat gereja,
Yang gereja bilang itu jemaat, Mas. Lah sekarang dirempal viral sana dan dirempal viral sini. Tapi kalau yang tadi, yang kencing dan bensin gampang dilokalisir. Tapi yang sekarang agak sulit dilokalisir. Cara menghadapinya yang dimiliki oleh UPN dan memperkuat persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang sejati. Bapak Ibu sekalian, karena sudah ditepuk tangani, sudah saya hitung sudah 5 kali. Itu tandanya saya harus segera sekali lagi persaudaraan sejati antar anak bangsa yang berbeda pakaian, yang berbeda topinya, yang sini merokok, ahli hisab, saya tidak merokok. Tapi ini sama, anak bangsa harus punya jiwa persaudaraan yang sejati. Tuhan memberkati. Saya ini karena saya mau mohon pamit. Kita kolaborasi, suara bisa damai, es lilin. Allahumma, ketipungnya, rancangnya boleh masuk. Indonesia kayak musik, kayak kuliner, kayak keragaman, zaman Khatulistiwa. Jadi hijau itu Pak Jenderal Martinus, this is of Indonesia, zaman Khatulistiwa. Itu kalau Quran 6.666 ayat mengerucut. Mengerucut ke Fatihah, Fatihah mengerucut ke Bismillah, Bismillah mengerucut ke Bak mengerucut ke titik. Jadi berarti budaya kita itu singkatannya Bak sama titik. Everything in the world belongs to God. So, kalau Yahudi ilah, kalau Islam Allah, kalau Kristen Allah. Beda leksikal bahasa, tapi punya pandangan hati yang sama. Iya. Ya, selamatnya dulu. Allahumma seberapa? Ini kolaborasi, benih kolaborasi. Nanti ke depan saya kesini menata orkestra musik di sini karena saya suka rancak bedungnya. Kita olah. Allahumma ada
Yo, luar biasa. Terima kasih lagunya. Oke, kita kembali. Ini dialog. Silakan bagi para hadirin untuk bertanya. Saya kasih untuk 3 penanya. Apa? 1 termin untuk 3 penanya. Nanti akan dijawab oleh 3 orang narasumber. Karena karena waktu sudah sore, jadi nanti kita selesai di jam 16.30. Sekarang jam 16.17. Jadi hanya ada waktu 15 menit. Yo, dibantu. Oh, Bu apa namanya? Silakan. Nanti tunggu di sana. Tunggu di situ, Bu, tunggu sebentar. Nanti saya yang tunggu aja di situ. Nanti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh NKRI, baik agama Islam maupun agama yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya minta maaf. Saya berdirinya di sini, saya terharu atas apa yang tadi bapak-bapak dipaparkan kepada kami. Saya dari Banten ini, Pak, terharu mendengar Bapak pendidikannya atau ilmunya. Bapak saya semenjak kecil, mungkin umur saya 3 tahun, saya tidak punya ayah dan saya dibimbing oleh Kiai Salafi, Pak. Asal saya dari Banten Selatan atau dari Malingping yang masih pendidikan awalnya masih kurang. Saya mencari ilmu ke Provinsi Banten dengan jalan kaki dulu 10 kilo mau ke jalan raya. Dan saya tidak punya ayah, dibimbing oleh seorang ibu. Saya ketemu dengan kiai yang asal dari Brebes, tapi dia suka bilang Baholil gitu ya, Baholil Bangkalan Madura. Terakhir saya ketemu dengan kiai yang di Gunung Selamat. Saya dengar Bahmur, saya ziarah dulu. Pak, yang saya ini khawatir dengan murid-murid saya sekarang ini, saya khawatir karena zaman dulu, zaman saya dengan zaman sekarang, Pak, dengan zaman teknologi canggih. Saya ngajar di suatu tempat, udah 100% teknologi canggih itu adalah porno oleh anak sekarang dilihat, porno bukan Al-Quran. Pertanyaan saya bagaimana mengatasi bangsa ini setelah jauh dari zaman saya aja udah jauh, Pak. Saya nurut hanya kepada orang tua dan guru. Harus bagaimana cara pendidikan di Banten selama ini? Di Banten saya ini, saya mungkin kerjasama dengan pondok pesantren dan saya ngajar di, nggak usah saya sebutkan sekolah mana, 100% laki-laki udah nonton porno. Mohon bantuannya dari Bapak yang dari Jawa maupun yang dari PGN. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jawabannya adalah pertanyaannya lebih kepada semuanya, silakan. Orang Kristen bagaimana cara menyikapi anak-anak yang kebanyakan sekarang itu senang hobinya nonton porno. Nah, menurut NU bagaimana cara menyikapi atau mencegah anak-anak melakukan hal tersebut? Karena mungkin itu juga bisa anak-anak bangsa kita tidak berpikir positif terhadap negaranya, karena akan berpikir positif terhadap diri pribadinya. Mungkin itu nanti dampaknya ke negara kita. Itu mungkin pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Ibu siapa?
kepada yang terhormat Kiai ulama yang hadir hari ini dan juga dari masjid dan sebagainya. Setelah mendengar dari Gus Buli ya, saya kan tinggal di daerah sekarang ya, dan belum kali saya itu kan kebanyakan orang Tasik. Iya, atau ustazahnya ya. Jadi gini, kalau ada postingan di HP yang sekiranya buat saya, karena saya juga ada grup yang masuk di itu menurut saya tidak benar, kita bisa untuk mengesan itu, dan mereka tetap tidak percaya ya. Dan buat saya gini, ternyata susah ya memberitahu baik-baik gitu. Nah, sikap kita tuh bagaimana menghadapi semua itu? Apa kita tetap diam atau berusaha mencari yang juga yang benar, seperti kasus yang kemarin yang Menteri Agama itu? Kan mereka berangkat semua macam-macam gitu, bilang ini yang benar gitu, tapi mereka tidak percaya. Jadi undang-undang IT itu seperti apa? Apa di Perbulan itu bisa kena atau sebatas RI atau seperti apa? Dan sebaiknya kita sebagai mama yang mungkin awal tentang itu, bagaimana saya menyikapi dengan yang seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana menyikapi hal tadi Pak? Ini Gus Bulil katanya khusus ini orang nanya ke Gus Bulil katanya langsung ya. Berarti nanti Gus Bulil yang harus menjawab. Monggo, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diri Ferdi Simatupang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak-bapak yang terhormat. Sebelumnya supaya jangan salah wasalkan, kita sebagai anak bangsa, ya, supaya jangan salah sangka kepada saya. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang beragam. Perkawinan saya perkawinan campur. Istri saya dari Jawa, dan dari pihak keluarga orang tua saya juga dari pihak keluarga saya Simatupang, ada yang Muslim, ada yang Kristen, termasuk di dalam orang tua saya. Lebaran dan Natal itu soal yang biasa di dalam satu keluarga. Ya, juga begini, bapak-bapak yang terhormat, Pak Kiai, saya masuk ke dalam PGN itu tertarik karena apa? Karena saya mengetahui bahwa NU dan PGN itu membangun roh kebangsaan di tengah-tengah peradaban perbedaan bangsa kita. Ya, mungkin PGN itu bercikal bakal, tapi yakin saya bercikal bakal dari NU, tapi ingin menunjukkan wajah NU yang plural, yang menerima perbedaan. Saya hanya membuat suatu pernyataan, tetapi ini mungkin merupakan bagian klise daripada tengah-tengah bangsa ini yang tidak pernah selesai di tengah-tengah bangsa kita. Dari mulai bangsa kita berdiri sampai pada hari ini, baik itu strategis politis, cara yang paling enak dan paling efektif adalah untuk mematikan lawan yang punya prestasi. Seranglah dia hanya karena berbeda suku, ras, dan golongan dan agama. Satu yang paling menyakitkan, saya pernah kirim surat juga, ya, bahwa itu juga merasuki di dalam tubuh aparatur pemerintah dalam hal ini TNI Polri ada. Karena saya memegang perusahaan peternakan, saya cukup heran kalau ada orang-orang TNI yang Polri yang kebetulan bekerja dengan saya. Contoh case, ya, dan saya sudah kirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri. Kebetulan